ini kayak bukan dunia gue deh gitu. Kayaknya gue sebenarnya bukan seorang akuntan deh gitu. Kayaknya ngitung juga biasa aja, nggak yang seneng banget di belakang komputer gitu ya. Dan yang aku ambil untuk profesionalnya itu waktu ke Anabrand di Kuala Lumpur. Ingin belajar, berbagi ilmu dengan aku, bisa langsung ke kontak admin aku yang ada di Instagram. Dan harganya mulai dari ada Kak Onandio ya, waktu pas Kak Onat baru lahir, istrinya baru lahiran. Terus abis itu Yonglek juga. Terus setelah mereka berdua, hai, perkenalkan, aku Dipta Dastu, aku seorang fotografer newborn. Jangan lupa like and subscribe Tinta Indonesia Official. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Aduh, di mana lagi nih ya? Hello baby. Nuansanya tuh kayak imut-imut gitu, lucu-lucuan gitu ya kan. Ini profesi yang lagi trendy nih sekarang nih, yang lagi digemari beberapa orang dan bahkan artis pun juga sudah banyak yang kesini gitu kan, apalagi pasangan-pasangan muda yang baru punya anak gitu kan, yang lagi euforianya, lagi bahagia-bahagianya gitu kan, pengen mengabadikan momen-momen yang lucu-lucu gitu kan, nanti kalau udah gede apa gitu kan. Dimana kita ya? Nah, sekarang kita langsung aja ya, daripada berlama-lama ngobrol sama Kak Dipta. Aduh. Kak Dipta, kita di mana sih nih, Kak? Selamat datang di studio aku yang mini ini. Kemarin juga sama istri abis dari sini, abis motoin si baby Shala kan. Kak, apa Kak? Jadi Kak ini Kak, foto-foto bayi apa gimana Kak? Bisa jelasin nggak Kak? Iya, Dikit, Kak? jadi ini tuh aku adalah seorang fotografer newborn. Jadi fotografer newborn itu fotografer yang khusus atau spesialis untuk memotret momen kelahiran baby. Jadi pada saat baby lahir di usia 4-14 hari biasanya itu kita ambil momennya di mana mereka masih bisa ditekuk, masih bisa diposing dengan indah. Nah, itu kita ambil momennya. Jadi itu spesialis fotografer newborn. Emang dibilang spesialis, bedanya apa Kak? Apa kesulitannya atau gimana Kak? Karena kalau spesialis newborn biasanya mereka sudah teredukasi atau sudah mengambil kursus yang dimana dia tahu teknik untuk memposing bayi tersebut. Jadi biasanya kalau misalkan foto newborn tuh kita udah sekolah dulu ibaratnya gitu. Oh gitu? Jadi, ya ada sekolah khususnya di luar dari sekolah fotografinya. Aku tuh sekolah untuk memposing babynya. Karena kan kalau kita posting baby nggak bisa asal ya, makanya itu harus ada kursus atau sekolahnya. Emang otodidak itu nggak boleh kayak? Boleh aja, selama dia memang benar bisa untuk menghandle babynya gitu. Jadi masih banyak juga fotografer lain yang mereka mengambil jalur otodidak, tidak kursus ya, tapi mereka memang bisa atau mereka tahu tekniknya dengan benar gitu. Jadi sebenarnya yang bikin mereka bisa untuk memposting juga selain kursus, jam terbang juga bisa jadi patokan gitu. Kak, kalau di Indonesia kan ini, kalau aku pribadi kan masih apa ya, menurut aku belum banyak ya. Ini sekolahnya di Indonesia ada Kak? Untuk di Indonesia untuk sertifikasinya itu? Banyak Mas. Banyak ya? Bahkan aku sendiri sekarang sudah mulai membuka sekolah untuk mereka yang mau belajar. Oh gitu? Ya, jadi sekarang aku sudah 5 kali mengadakan kelas private ya, masih private class. Jadi mereka
kursus, mereka datang ke sini untuk belajar posing bayi atau menjadi fotografer newborn yang benar. Oh gitu. Awal mulanya kenapa? Apakah pernah berkecimpung di dunia fotografi di bidang lainnya atau wedding kah atau apa gitu, pernah nggak kak? Enggak. Sebelumnya aku tuh sama gitu? sekali nggak pernah fotografi. Sekolah fotografi tuh aku sama sekali nggak pernah. Jadi malah fotografinya aku otodidak. Oh gitu? Iya, jadi untuk sekolah fotografinya aku benar-benar otodidak, sama sekali nggak belajar, sama sekali nggak kursus fotografi. Jadi dulu tuh cuman ibu rumah tangga biasa yang suka ke kafe, foto-foto, ikut-ikut sosial media yang share-share foto gitu. Sosialita lah ya. Ya, yang cuman biasa-biasa aja. Terus akhirnya tahu teknik cara pakai kamera DSLR gitu. Terus semenjak aku terjun ke fotografer newborn, baru aku dalemin lagi gimana caranya pakai kamera yang baik, lighting dan segala macam. Nah itu boleh tahu nggak awal mulanya kenapa kok jadi fotografi newborn gitu? Apa yang bikin tertarik gitu? Apa lucunya bayinya atau apa kak? Jadi dulu tuh aku sebenarnya karyawan swasta. Jadi tuh aku dulu sebenarnya karyawan swasta, terus hobi motret itu cuman yang aku bilang dari kafe ke kafe gitu aja. Terus lama-lama kok kayaknya gini-gini aja ya, maksudnya kurang gimana ya? Berapa tahun kak jadi karyawan gitu. swasta gitu kak? Udah 9 tahun mas. Serius? Iya, aku karyawan swasta Di 9 satu tahun. perusahaan? Di satu perusahaan. Jadi dari sebelum aku lulus kuliah, aku udah kerja di satu perusahaan itu sampai akhirnya aku menemukan pekerjaan aku yang baru. Passion gitu ya? Passion aku baru keluar ya. Passion aku baru keluar pas aku fotografer newborn ini, aku baru berani ngelepas kerjaan swasta itu. Sebenarnya berat juga tadinya antara iyalah 9 tahun ya kak. Gajian, Iya benar. benar. Ini menjanjikan nggak sih ini, maksudnya Bener. aku bakal bisa terus nggak? Dulu jadi motretnya cuma Sabtu Minggu aja gitu. Oh iya. Terus lama-kelamaan kok makin lama makin banyak ya orderannya gitu, gitu. Kak? Terus udah mulai sering bolos-bolos kerja. Wah. Udah sering bolos kerja kan, aduh, hawanya udah kerja udah nggak enak nih, aduh udah kepikiran. Karena biasa nerima uang gajian segitu, terus nerima fotografer, kok uangnya lebih cepet gitu kan. Udah akhirnya aku mantepin pas udah mulai klien udah mulai banyak, akhirnya aku resign gitu. Profesional juga ya maksudnya. Iya. Emang nggak bisa dijalanin, mau fokus lah gitu ya kayak. Terus kalau sekolahnya di mana aja kak? Kayaknya aku lihat banyak sertifikatnya gitu deh. Kalau sertifikat sebenarnya aku banyak belajar dari sesama fotografer lain waktu pas zaman dulu masih banyak ya. Terus kita suka ngadain pertemuan terus belajar bareng, dan yang aku ambil untuk profesionalnya itu waktu ke Anna Brand di Kuala Lumpur. Sampai keluar juga ya? Ya, jadi Anna Brand itu seorang fotografer newborn dari USA. Waktu itu dia lagi tur keliling Asia kalau nggak salah, dan aku ngambil yang di Kuala Lumpur. Dan itu dapat license di situ? Iya, betul. Terus kalau yang aku tahu kayaknya banyak artis-artis yang udah foto juga ya kak? Kayaknya siapa aja kak kalau boleh tahu kak? Ada Kak Onadio. Yang pertama kali siapa tuh? Kak Onat. Oh gitu? Iya, waktu pas Kak Onat baru istrinya baru lahiran. Terus abis itu langsung aku tawarin ke Yonglek juga. Terus setelah mereka berdua langsung ngebum, jadi kenal sama sama artis-artis yang lain. Gitu. Berkah juga ya kak ya, alhamdulillah. Terus gimana kak, suka dukanya apa? Kan sekarang kalau boleh tahu berapa lama sih kak ngejalanin ini akhirnya? Mulainya dari tahun 2018 awal. Oh gitu kak? Iya. Pada saat itu fotografer newborn tuh masih jarang banget mas, masih langka, nggak sebanyak sekarang ya. Iya sih. Ini aja juga sebenarnya apa ya, nggak ini ya, belum begitu banyak ya, tapi bagi orang yang sosialita mah udah cukup banyak gitu kan? Sekarang udah banyak mas. Banyak ya? Iya, sekarang banyak banget. Bahkan sampai sekarang tuh kayak fotografer wedding, prewed, mereka mengambil alih gitu alih ke fotografer newborn, karena mungkin mereka berpikir newborn lagi happening gitu, lagi happening. Jadi mereka pada kayak kemarin pas istri ngasih tahu, ih lucu nih, langsung coba-coba ikut-ikut tuh. Biasanya kan aku paling males tuh ikut-ikut kayak gitu-gitu. Lucu nih pas datang, lah yang motoin perempuan gitu kan. Wah hebat banget gitu. Ternyata udah banyak ya kayak gini-gini ya. Sekarang.
Jadi kalau fotografer newborn itu memang biasanya kebanyakan cewek ya, karena lebih luas ibaratnya megang baby mungkin ya. Tapi ada beberapa yang mereka pria. Tapi ya memang kebanyakan sih wanita gitu. Itu kalau Masar ini lewat mana Kak? Sosial media? Iya, aku selama ini cuma lewat sosial media aja. Apa tuh Kak sosial Instagram itu? Instagram doang. Nama Instagramnya @diptadastu. Oh, nanti ada di situ kita tongolin ya. Wah, seru banget sih sebenarnya nih. Itu kalau proses moto kayak gitu apa ya, waktu dan kan kayaknya susah ya kayak ngebentuk anaknya apa, sampai kemarin aku lihat ini Kak Dipta ini luar biasa banget tuh. Terakhir pas aku lihat sampai anaknya dipijit juga kayak gitu-gitu. Itu gimana sih Kak prosesnya Kak? Apakah ada batas waktu maksimal untuk buy foto atau gimana? Jadi kalau misalkan foto newborn itu biasanya ideal di usia 4 sampai 14 hari. Jadi masih bayi itu masih lus-lusnya, masih tidur-tidurnya, masih enak lah kita posting gitu, dia masih anteng ibaratnya. Tapi kalau aku masih bisa ngasih kompensasi sampai usia 1 bulan. 1 bulan ya? Dengan resiko bayi akan lebih rewel. Jadi iya sih, orang tua harus tahu kalau misalkan bayinya sudah mendekati 1 bulan, resikonya bayinya akan lebih rewel. Jadi nggak bisa sama kayak bayi yang di bawah 14 hari gitu. Kalau waktu lagi prosesi fotonya itu waktunya sejam atau 2 jam gitu kan? Kalau untuk Maksimalnya kan durasi, durasi. Untuk durasi aku nggak ngasih durasi karena yang selama aku jalani foto newborn tuh nggak bisa kita kasih durasi karena dia Iya kan tergantung bayinya kan. Momennya itu ya. Jadi kita harus ngikutin mood Benar, bayi. benar, Ada benar, bayi yang cuma 1 jam udah selesai 3 Iya tema. sih, iya, Ada benar, juga benar, bayi benar, yang benar. 1 tema aja 3 jam nggak selesai-selesai. Iya, Jadi benar, balik benar. lagi ke bayinya kan. Nah itu aku harus sabar. Makanya aku nggak pernah ngasih durasi karena Iya, itu iya. gitu. Apalagi kayak kemarin pengalaman Ogut pribadi moto sama kakaknya kan. Oh iya. Itu wah luar biasa banget Luar sih itu. biasa banget. Kalau nggak punya kesabaran untuk apa ya, ngatur atau apa gitu. Yang paling repot kalau sama kakaknya Iya, kakaknya gitu. masih kecil ya. Nah, itu dia tuh kalau sama orang tua aja sih enak aja diatur gitu ya. Mau kayak gimana Iya, posenya bener. atau apa kayak gitu. Tantangan fotografer newborn emang itu mas, harus lebih sabar karena kita harus ngikutin si modelnya, bukan model yang ngikutin kita tapi Iya, kita iya. yang ngikutin modelnya gitu. Dan temanya macem-macem ya Kak ya. Iya, temanya Ada, macam-macam. aduh luar biasa sih, aku ngeliat foto-fotonya pas datang ke sini. Ini lucu-lucu banget, ini editan bukan sih sebenarnya, maksudnya cuman kepalanya dong. Ternyata bener begitu ya. Iya, bener. Aku Ogut ngerasain sendiri gitu ngeliat, oh ternyata bukan editan, bener-bener itu anak dibentuk gitu kan di bisa berdiri gitu, bisa duduk gitu kan. Dan Itu seninya. iya, dan salutnya tuh care-nya itu pedulinya sampai dipijit kayak gitu-gitu, dan itu emang selalu dilakuin gitu ya kayak. Kalau untuk massage biasanya aku Massage selalu itu ya? lakuin pada saat setelah selesai sesi foto karena aku mikirnya ngebayangin kalau itu bayi aku sendiri ya, Iya, habis difoto, iya, benar, diposting, benar. Nah, itu dia. tekuk-tekuk, jadi biar dia lebih relax, Iya, terus iya. tidur deh gitu. Iya bener, kalau orang gede aja kan habis profesi proses foto itu kan Foto kayak capek, capek kan. apalagi anak bayi ya Bener. gitu. Kak boleh cerita nggak Kak suka dukanya gitu, maksudnya kan Kakak sebelumnya karyawan swasta gitu kan, terus akhirnya beralih profesi nih jadi ngejalanin menemukan passion lah atau hobi gitu Iya, kan, dan passion. akhirnya alhamdulillah menjadi mata pencarian utama gitu kan Kak, boleh cerita nggak Kak? Sebenarnya tadinya tuh aku udah nggak tahu kenapa aku banyak udah melewati beberapa passion aku sebelumnya Serius ya. Kak? Oh, gitu. Jadi malu nih. Jadi selain karyawan swasta, dulu aku tuh udah pernah jualan kue. Jadi aku Serius? bisa bikin cake yang dekorasi bentuk-bentuk gitu. Wow. Iya. Itu juga udah aku tekunin beberapa tahun, lumayan udah mulai banyak pesanan yang gitu. Jadi disambi sama kerja swasta. Terus makin lama aku ngerasanya makin capek dan nggak seimbang dengan pendapatan karena kan aku masih kerja dan nggak bisa full time di rumah gitu ya. Realistis gitu ya Kak? Ya jadi itu bikinnya sampai malam gitu, terus Waduh. pagi harus bangun yang kayak gitu, diuber-uber sama kerjaan aku yang utama. Terus selain itu aku pernah juga jualan kaos, jualan kaos anak. Oh, gitu? Jadi iya, passion aku banyak banget. Iya, jadi selain sebelum ini tuh aku udah memulai beberapa usaha sebelumnya gitu, dan
yang paling klik ya fotografer ini gitu. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba pada saat itu aku ngelihat satu postingan di mana foto bayi kok lucu banget gitu, caranya gimana ya bisa foto bayi kayak gitu. Tadinya juga aku mikir gitu, ini Iya benar. editan apa nggak sih? Nah, itu Masa bayi bisa sama digituin kan. gitu kan? Terus akhirnya aku coba cari searching di YouTube segala macem, nanya-nanya ke temen yang udah jadi punya Expert teman gitu ya. punya teman yang lebih dulu untuk mencoba di bidang fotografer newborn gitu kan. Akhirnya aku tekunin dan alhamdulillah rame karena mungkin pada saat aku memulai tahun 2018 dulu belum banyak. Iya Jadi sih. dulu aku udah mencoba lebih awal dan orang jadi lebih kenal aku dulu ya gitu. Jadi sekarang pada saat di titik fotografer newborn sudah banyak, aku udah punya banyak portofolio Iya, gitu, benar-benar karena benar. aku udah lebih dulu gitu. Iya benar-benar udah berkecimpung lebih Iya. dulu di dunia ini. Jadi pengalamannya juga ya lumayan gitu ya, Iya, kayak bisa betul. dibilang ya Kak. Terus yang aku tahu Kak, akhirnya sampai bisa beli rumah sebelah. Itu kayak pengorbanan gimana gitu ya kayak. itu Masya Allah. menginspirasi banget loh Kak, maksudnya. Iya, Gimana tuh? tadinya fotonya cuman dari rumah ke rumah, karena kan rumahku sebelah. Oh, dari door to door sebelah gitu? sini. Iya, jadi kalau fotografer newborn memang sebenarnya home visit kebanyakan. Jadi mereka lebih mau kita yang datang ke sana daripada mereka yang datang ke datang sini. kita, Gitu. Jadi pada tahun 2018 dulu itu ya kita door to door gitu. Aku selalu datang ke rumah klien, bawa semua tema-tema yang mereka pilih gitu. Nah, terus sampai akhirnya tiba mereka ingin harga yang lebih murah, harganya bersaing nih gitu iya, kan. iya, Terus iya, akhirnya iya, aku buka foto di studio, tapi di rumahku gitu. Rumahku kan sebelah masih Iya, rumah iya. biasa ya, maksudnya bukan studio yang proper gitu kan. Jadi cuma di ruang tamu yang sepetak gitu. Jadi klien dateng kadang suka malu juga Iya, kalau iya, iya. misalkan ada klien yang gimana gitu kan. Rumahnya kecil dengan barang properti yang segini banyak, sampai akhirnya aku nabung, alhamdulillah bisa kebeli studio Alhamdulillah. gitu. Ini jadi rumah, tadinya Masya rumah Allah. biasa yang dijual, terus aku beli pas banget letaknya di sebelah rumah aku persis. Ya udah, karena enak sebelah rumah, aku beli juga. Terus jadi bisa tembus ke rumah aku dan dijadiin studio khusus Itu gitu. repotnya kayak gimana tuh Kak? Pas awal itu suami berarti selalu nemenin atau nganterin gitu ya Kak? Aku ada asisten. Oh, gitu? Jadi iya, Oh. selain kalau suami itu cuma nemenin pada saat weekend biasanya kalau dia lagi nggak kerja. Tapi kalau hari-hari di weekdays aku ada asisten yang nemenin aku gitu. Iya, bawa-bawa kayaknya aku ngeliat banyak banget kan, Iya, soalnya karena temanya kan banyak beragam banget. ya. Iya betul. Jadi sebelum aku datang biasanya mereka udah milih temanya dulu. Jadi aku udah tinggal siapin tema apa yang mereka mau. Gitu. Walaupun di lapangan juga di lokasi masih bisa berubah tema gitu, maksudnya mau warna apa atau Kalau gimana misalkan gitu. itu Ya? biasanya nanti aku bawa pilihan sih, Oh, tinggal mereka contoh-contohnya milih. gitu ya. Aku ada bawa beberapa pilihan, nanti mamanya tinggal pilih lagi mau warna apa. Kak, berarti sejauh ini kira-kira ini bisa dibilang profesi utama nggak buat kakak yang lagi udah jalan ini, kan udah menghasilkan, alhamdulillah udah punya inventaris juga rumah Iya, ya kan, alhamdulillah. studio kayak gini. Apa ada mimpi lain Kak kira-kira? Alhamdulillah banget sih. Sebenarnya nggak kebayang bisa kebeli rumah untuk dijadiin studio sendiri gitu ya. Kalau misalkan ditanya ini pekerjaan utama atau enggak, iya jelas iya untuk saat ini. Karena aku udah berani untuk mengambil Iya sih, jalan 9 tahun. resign 9 tahun pekerjaan aku gitu kan. Dan memilih keluar dan memilih fotografer newborn, ya alhamdulillah. Insya Allah ini jadi pekerjaan utama aku, Mas. Masya Allah. Dan kalau misalkan kamu nanya pekerjaan ini apa namanya prospeknya ke depan ke gimana depan, ya? Insya Allah fotografer newborn masih panjang ya, Iya karena sih. sebagaimana Orang kan, kita tahu sosial media sekarang benar, apa aja benar. didokumentasikan Iya, ya. benar. Bahkan selain cuman nikahan, Iya, pre-wedding, momen lahiran, momen baby, momen pertumbuhan babynya gitu. Jadi Betul, kayaknya betul. masih panjang gitu. Dan itu lucu banget sih, maksudnya kan anak kecil itu kan ya cepet gitu gedenya kan. Iya, betul. Dan nanti kalau dia udah gede ngelihat foto-foto waktu kecilnya
dan momen newborn nggak akan keulang. Nah, ya, itu kalau dia. dia udah umurnya sebulan lebih, udah nggak bisa lagi Iya dipose bener gitu. bener. Asli lucu banget loh. Ngeliatnya ini. Berarti ini kalau boleh tahu Kak nyari referensinya di mana ya? Butuh. Banyak Iya. di sosial media, Mas. Jadi Gitu ya? kita sesama fotografer newborn kan juga Oh, temenan. sharing-sharing Iya, juga gitu sharing-sharing. ya. Lihat dari fotografer luar negeri biasanya mereka yang inspirasi ya. Mereka lebih banyak temanya atau lebih banyak pose-pose yang bisa kita tiru gitu. Iya. Ini foto-foto sama artisnya juga apa. Iya. Tadi Kak kalau mimpi Kakak ke depannya gitu. Oh, iya. Apa kira-kira apa tuh Kak? Apa ya, Apakah Mas? mau buka cabang atau apa gitu? Oh, kalau untuk buka cabang, insya Allah ya ke depannya mungkin. Jadi mungkin nanti ke depannya aku bisa buka tim di mana mereka tim-tim aku sudah aku edukasi terlebih dulu tuh utamanya. Jadi mereka akan aku ajarkan bagaimana cara memposting yang baik. Jadi nggak asal, dan mereka bisa aku percaya untuk menghandle baby tersebut. Karena kalau misalkan fotografer newborn kesulitannya itu untuk buka tim tuh susahnya karena bukan aku yang pegang gitu ya. Jadi ibaratnya aku harus percaya dulu sama orang yang aku percaya untuk megang itu gitu. Jadi mungkin nanti one day bisa ada orang yang aku percaya untuk aku jadikan tim di tempat lain atau di kota lain mungkin gitu. Iya, kayak kan jam terbang juga sangat pengaruh kayak ya. Benar. Untuk mereka belajar hari ini belum tentu bisa langsung handle baby kan gitu. Karena kan spesialis ya, maksudnya khusus gitu kan Kak. Kalau buat moto newborn kayak gini, dia walaupun udah bisa, tapi kan harus prakteknya jam terbangnya juga dilihat juga ya Kak. Iya betul. Dan salah satu mimpinya kayak tadi tuh ya kayak buka les yang untuk apa sih kursus gitu kan untuk orang yang mau belajar apa gitu. Itu baru dibuka atau gimana Kak? Sudah mulai dari tahun lalu Mas, dan alhamdulillah banyak yang berminat karena memang sekarang sudah mulai banyak fotografer newborn yang memulai bisnis ini gitu. Jadi dan mereka yang serius mereka akan memilih untuk investasi ilmu dulu sebelum mereka investasi properti dan lain-lain gitu, karena memang mereka tahu betapa pentingnya kalau handle baby itu nggak bisa asal gitu. Jadi mereka harus lebih tahu ilmunya dulu, makanya mereka mencari mentor ya ibaratnya. Mereka mencari mentor yang bisa mereka percaya untuk belajar dan berbagi ilmu gitu. Dan itu Kak Dipta nggak khawatir gitu banyak saingan nanti? Gak apa-apa sih Mas, karena banyak banget loh bayi yang lahir iya gitu. Sih, jadi kalau bener. misalkan Setiap aku detik mikirnya Setiap detik kalau pasti aku ada yang mikirnya lahir kayak gitu, wah Nah, enggak lah, insya Allah ya rezeki nggak akan kemana. Nah itu tuh buktinya luar biasa dari itu. dulu 2018 sampai sekarang Rezeki alhamdulillah bener, gak sama kemana aja ya. Akhirnya bisa apa ya ngebangun studio ini luar biasa banget tuh. Berarti ini dalam sehari apa kalau yang aku tahu kan itu satu bayi aja gitu ya Kak ya? Kalau untuk home visit atau aku yang datang ke rumah mereka, satu hari itu satu klien, karena aku menjaga kondisi tubuh aku juga harus tetap fit, jadi nggak bisa dalam kondisi yang capek. Kalau misalkan home visit kan takutnya kemakan waktu di jalan atau macet gitu ya. Tapi kalau misalkan di studio aku bisa satu hari 2 klien gitu. Karena harus ngejaga mood juga Mas, kalau misalkan foto baby. Kreativitasnya itu kan, bentuk-bentuknya kalau moodnya udah jelek di awal tuh udah. Berarti nggak bisa dipaksain gitu ya Kak? Iya betul. Jadi biasanya kalau misalkan foto baby kan juga ngaruh sama mood kita ya. Kalau misalkan dari rumah akunya udah kesel, pasti nanti jadi bayinya rungsing atau segala macem gitu. Percaya nggak percaya sih gitu yang udah. Nah itu Kakak pernah nggak kayak gitu Kak? Misalkan udah ada jadwal nih, ya walaupun harus profesional tapi ternyata moodnya lagi swing tuh, lagi waduh ada namanya hidup ya Kak, nggak tahu kan. Itu gimana tuh Kak cara ngadapin itu Kak? Cara moodnya ya. Biasanya aku ada gitu, ada apa ya? Teknik-tekniknya. Iya. Cara mengatasinya aku membayangkan makanan yang enak-enak. Waduh. Jadi nanti aku berjanji pada diriku setelah foto ini nanti kita makan ini ya gitu. Minum ini ya gitu. Jadi aku udah ngebayangin udah yang bikin mood aku udah happy dulu. Baru nanti moodnya oke lagi gitu. Tapi pernah ya Kak ngalamin kayak pernah gitu? Aja sih Mas. Pernah aja ya? Gitu, ya. Kadang mood aku baik-baik aja, tapi mood orang tuanya tidak baik atau kakek neneknya ya, biasanya halangan utama fotografer newborn tuh gitu.
Jadi misalkan orang tuanya mau foto newborn tapi kakek neneknya nggak mau gitu. Jadi misalkan kayak gitu nanti kita bentrok nih Mas. Jadi pada saat foto nenek kakeknya aware berlebihan atau khawatir berlebihan, biasanya itu akan mengganggu proses sesi foto karena itu ke-trigger ke babynya, babynya jadi lebih rewel gitu. Jadi makanya kalau misalkan mau foto newborn, dipastikan dulu selain orang tua, kakek nenek atau pihak keluarga juga sudah setuju dengan mau untuk foto newbornnya gitu. Iya benar. Karena baby ini selain anak dari orang tuanya juga cucu dari kakek neneknya gitu. Jadi khawatir ada yang tidak setuju nanti malah sesi fotonya tidak berjalan dengan lancar. Iya sih ya. Gitu. Jadi ngelihat lagi foto itu diapain itu gitu-gitu ya. ya. Iya betul. Karena kalau misalkan kakek nenek yang tidak teredukasi dengan baik, mereka akan ngeyel ibaratnya gitu ya. Iya, mereka akan ngeyel. Udah kita kasih tahu kalau misalkan bayi aman usia gitu sekian aman, posenya aman, aku sudah belajar, aku sudah. Tapi kalau misalkan mereka tetap denial, mereka tetap enggak, udah pulang aja gitu. Oh, gitu? Nah, iya bisa kayak gitu. Pernah Kak kayak gitu? Pernah kejadian aku diusir. Oh, gitu? Iya, pernah jadi home visit. Mereka kurang teredukasi sama orang tuanya juga, maksudnya jadi kakek neneknya mungkin bayi baru lahir didudukin tuh nggak boleh, mereka mikirnya gitu. Oh, iya, bayi baru lahir nggak gitu. boleh diapa-apain, masih apa namanya, masih atau mungkin tabu gitu ibaratnya. Orang tuanya nggak ngomong kali ya ke neneknya atau gimana ya, gitu mungkin. ya. Jadi mereka kaget pada saat gitu. aku datang, memposting bayi cucunya gitu kan, wah mereka marah-marah. Kalau bagi fotografer newborn belum diusir sama orang tua atau kakek neneknya belum sah jadi fotografer. Oh gitu. Karena memang tantangannya masih seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman fotograferku, teman-temanku yang lain di daerah tuh, mereka sering banget ngedapetin yang kayak gitu. Jadi bagi mereka yang di daerah itu masih hal yang tabu untuk dilakukan kepada bayi yang baru lahir. Tapi semenjak sekarang sudah booming, mungkin nenek-nenek yang di daerah juga sudah mulai tahu, malah mereka kadang suka excited nih, wah cucuku mau difoto kayak artis-artis, biasanya mereka kayak gitu mikirnya. Jadi, walaupun kakaknya juga sebelumnya kan udah ngasih tahu ya penjelasan, dan pada sebelumnya akhirnya sudah juga dijelaskan. terakhir juga sampai di massage gitu kan relax gitu. Kemarin aja juga baby Syahla gitu kan, anakku yang ketiga juga tidur gitu, nyampe di mobil tidur aja karena mungkin nyaman kali kan nggak capek, nggak apa, orang dipijet apa pakai. Jadi pada saat foto kalau bayi nangis tuh wajar banget, karena ini kan bayi beneran bukan boneka ya. Jadi sebenarnya yang mereka rasakan pada saat nangis tuh bukan karena mereka merasa kesakitan, tapi karena mungkin dia haus pada saat kita foto. Makanya aku harus wajib banget untuk ibunya menyiapkan susu di dalam botol. Nah, jadi pada saat dia nangis, kita langsung tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Berarti udah dikasih tahu sebelumnya gitu ya. Sudah ada rulesnya. Ya, benar-benar. Betul. Dan jadi makanya aku bilang harusnya tidak aware berlebihan karena memang bayi nangis tuh biasa pada saat pemotretan. Namanya dia lagi tidur, kita godain, kita pose gitu kan, udah pasti dia nangis, ya sudah pasti dia nangis gitu. Jadi kalau misalkan ada susunya, perutnya dia kenyang, pasti biasanya tidur gitu. Iya benar sih. Jadi bukan karena dia merasa sakit sebenarnya. Iya, kayak kemarin juga pas foto nangis, kasih susu, tidur lagi sebentar, dan kakaknya ini sabar loh. Sabar sampai dikasih susu dulu, nungguin. Betul. Ya kayak tadi kakak bilang kan nggak ada durasi kayak. Iya betul, tidak ada durasi. Gitu. Dan itu yang bikin apa ya? Salut lah gitu, maksudnya perhatian. Ternyata foto nggak sekedar foto, gitu. Tapi ada bentuk perhatiannya juga. Udah ngasih tahu juga ke orang tuanya. Yang tadi tulis-tulisnya itu ya kayak rulesnya itu harus kayak gimana, kayak gitu-gitu. Makanya fotografer newborn itu spesial dibilangnya karena itu Mas, karena kita nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa buru-buru dan harus caring to baby-nya gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bikin bayinya nyaman juga sama kita. Iya, setuju. Jadi pada saat mamahnya menyerahkan babynya untuk difoto, sudah mamahnya sudah tenang saja, siapkan susunya biar aku yang handle.
kecuali babynya nangis tidak henti-henti ya. Biasanya mereka mau pelukan atau gendongan dari orang tuanya, baru aku kembalikan biasanya. Kalau misalkan aku sudah mencoba segala cara, bayinya tetap nangis, baru nanti aku kembalikan ke ibunya untuk digendong dan tidur gitu. Oke, seru kan ngobrol? Ini perhatian banget loh maksudnya, karena kan memposisikan kayak Kak Dipta ini kayak punya anaknya sendiri Ya, gitu betul. kan, seperti itu. Kemarin juga sempet kan, aku ngambil foto pakai handphone pas lagi kakaknya foto gitu, kirimin tuh ke eyangnya tuh, kirimin. Itu diapain, lucu banget gitu kan. Kok bisa gitu-gitu? Pegel nggak tuh? Udah aku jelasin gitu-gitu. Mungkin orang tuanya juga harus ngasih edukasi juga kan, maksudnya ngasih tahu ini gini, terus fotonya gini. Takutnya pas udah marah ngeliat hasilnya bagus malah nyesel gitu. Iya. Tuh, gak apa-apa ya harusan ya gitu kan Jadi namanya. harusnya mereka tahu kalau misalkan fotografernya nih memang khusus untuk fotografer bayi gitu. Jadi bukan fotografer cabutan yang Iya, mereka biasa benar. motret wedding atau pre-wedding terus disuruh motret bayi atau cucunya mereka Nah, gitu. dan punya lisensinya Jadi, khusus gitu kan, nggak sembarangan. Betul. Makanya bilangnya spesialis gitu kan. spesialis iya. Setiap profesi kan Makanya mungkin, harganya juga beda kan. Nah, itu dia tuh, itu dia makanya. Dan ya pokoknya semua tuh udah dipikirin secara jelas lah gitu. Kita juga dikasih tahu sebagai orang tuanya kayak gitu-gitu. Kak, kan tadi kakak katanya buka kursus juga kak. Iya. Nah itu boleh tahu nggak kak kira-kira kisaran harganya atau kalau orang mau daftar tuh kemana? Kayak gitu. Untuk kalian yang pengen belajar fotografer newborn, terutama pada posing dan lain-lainnya, jadi memang kalian pada saat memulai bisnis ini sudah mempunyai investasi ilmu sebaiknya gitu. betul. Jadi lebih baik kalian belajar dulu jika memang kalian belum tahu daripada kalian otodidak yang nanti berujung ngasal dan berbahaya untuk bayi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian berminat atau ingin belajar berbagi ilmu dengan aku, bisa langsung ke kontak admin aku yang ada di Instagram dan harganya mulai dari 8 juta. Itu satu harinya. Jadi satu hari nanti kita belajar bagaimana cara wrapping, posing, terus materinya, terus how to handle baby gitu. Jadi kalian dalam satu hari belajar, setidaknya pada satu hari itu kalian sudah mempunyai ilmu untuk kalian gunakan ke depannya nanti untuk bisnis kalian gitu. Itu worth it lah ya kak, maksudnya ya tahu semuanya. Betul. Gitu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa kak kira-kira? Itu biasanya satu hari kita mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi full kita materinya gitu. Apalagi kan Menggunakan bayi beneran. Jadi nanti aku gitu. menggunakan, Tester aku ngambil gitu ya? model baby. Biasanya aku suka share di Instagram aku, cari model. Jadi nanti modelnya itu yang foto tetap aku gitu. Jadi yang handle pun juga tetap aku, tapi mereka tetap aku ajarkan bagaimana caranya wrapping, posting dan lain-lain gitu. Jadi tetap kita pakai baby asli, tapi si peserta juga tahu bagaimana cara megangnya gitu. Nah itu tuh apa ya? Menurutku worth it lah harga segitu. Maksudnya kan ini berhubungan sama bayi ya, makhluk hidup dan memang makhluk hidupnya juga rentan gitu. Maksudnya nggak bisa sembarangan nyentuhnya. Terus dia harus nyari posisi atau angle-nya yang pas gitu-gitu kan. Terus diajarin mungkin cara massage juga gitu ya kayak. Ya semuanya, pokoknya semua yang aku tahu bagaimana cara aku memotret bayi, memposting bayi, semua sudah akan aku ajarkan gitu satu hari. Jadi ibaratnya investasi itu berbagi ilmu banget yang aku tahu gitu ya. Jadi ilmu aku bagi ke mereka. Dan setelah mentoring pun mereka bisa tetap komunikasi gitu ke aku. Jadi bagaimana nanti mereka harus konsul beli gitu ya. properti di mana, terus mereka kendalanya apa selama foto, mereka tetap bisa konsultasi ke aku gitu. Jadi nggak aku lepas gitu aja. Iya sih, bener sih. Jadi aku ngelihat di studionya Kak Dipta juga ini, wah apa ya, luar biasa banget. Alat-alat Aksesoris ya, properti ya. propertinya tuh lengkap, nggak sembarangan gitu kan. Tapi akhirnya apa? Bisa menghasilkan gitu kan Kak, bisa apa ya, kedepannya juga insya Allah jadi profesi utama. Dan memang ini profesi selalu menarik gitu, maksudnya setiap orang kan pasti punya bayi gitu ya Kak ya. Kak, terus kalau untuk apa biaya fotonya itu gimana tuh Kak, berapa Kalau dan untuk temanya foto berapa? tema ya,
Nah, jadi kalau misalkan untuk foto babynya, aku itu sudah memberikan paket. Jadi ada beberapa paket. Untuk paket yang di studio start from 1,5 juta, dan untuk yang home visit start from 2,5 juta. Itu temanya mulai dari 2 tema, ada yang 2 tema, ada yang 3 tema. Jadi tergantung kalian pilih paket yang mana. Jadi tema itu nanti misalkan tema mandi gitu ya. Tema mandi ini nanti bisa beberapa pose gitu. Apalagi kalau nanti bayinya anteng, bisa aku banyak posenya bisa dapat banyak, bisa gonta-ganti properti gitu. Jadi tema itu bukan menentukan berapa banyak, maksudnya bukan berapa fotonya. Misalkan 2 tema, 2 foto bukan. Jadi 2 tema itu hanya menentukan tema yang dia pilih apa, tapi nanti fotonya hasilnya jadi banyak dan beberapa pose gitu. Oh iya. Itu yang lagi menarik temanya apa, Kak? Kalau misalkan untuk bayi cowok tuh yang paling sering dipilih biasanya bayi soleh ya, bayi soleh, bayi sultan, gitu. Terus kalau baby girl biasanya tema mandi, tema salon, gitu ya. Iya, biasanya kalau orang Indonesia, gitu kalau orang Indonesia biasanya lebih suka yang tematik yang banyak propertinya, perintilannya gitu. Dan beda-beda ya, laki sama cewek gitu ya? Iya, biasanya itu balik lagi ke selera orang tua ya. Jadi kalau orang tua biasanya aku kembalikan mereka mau pilihnya tema yang seperti apa. Ada orang tua yang lebih suka basic kayak yang foto-foto aku di atas ini, mereka lebih suka fokus ke bayinya aja, jadi tanpa properti apapun, full ke bayinya, jadi lebih klasik, lebih kayak fotografer luar negeri gitu kan. Gitu. Ada juga yang lebih sukanya banyak properti gitu. Jadi selera, balik lagi ke seleranya mereka gitu. Terus dapatnya apa aja, Kak, dari range harga 1 sampai 2,5 itu? Nanti dapat semua master filenya, jadi semua foto yang aku jepret itu mereka dapat semua, dapat gitu. foto editing, dapat hasil cetakan juga. Wah, murah banget lah itu. Orang moto aja susah gitu. Kan, moto bayar. Ilmunya yang mahal ya sebenarnya. Kalau misalkan foto kita pakai handphone sebenarnya bisa aja ya, tapi ilmunya yang mahal di fotografer newborn itu gitu. Jadi nggak semua orang bisa. Kalau kalian bawa bayinya ke studio, belum tentu fotografernya bisa foto bayi. Ada yang soft copy-nya nggak boleh diambil kayak gitu-gitu, harus bayar lagi atau gimana. Itu udah worth it lah, sangat-sangat worth it lah gitu ya, Kak. Terus, Kak, kalau support keluarga gimana, Kak, sejauh ini, Kak, kira-kira, Kak? Alhamdulillah support keluarga baik ya kalau sekarang. Kalau dulu waktu pas awal-awal sih ya masih, karena kan harus milih kan, betul. Dia udah 9 tahun kerja atau gimana tuh, Kak, kira-kira? Terutama kalau dulu waktu pada saat aku harus memilih fotografer atau pekerjaan aku yang di swasta itu, suamiku sih yang lebih mendukung untuk yuk bisnis aja gitu. Insya Allah ada jalannya gitu. Mantap. Tapi kalau mamahku mungkin mikirnya udahlah jangan dilepas gitu, maksudnya biar tetap ada pemasukan bulanan, biar tetap ada masukan yang selingannya gitu, dia pikir gitu ya. Tapi aku yakinin, bismillah, aku bilang ini aku 3 kali foto aja udah gaji aku sebulan loh mah, aku bilang gitu kan. Iya bener. Terus tadinya mamaku berpikir, ya emang ada orang tiap hari motret bayi gitu kan, ibaratnya dulu gitu. Ya mungkin aja, kan bayi banyak yang lahir, aku bilang gitu kan. Dan ternyata benar, pada saat aku resign sampai sekarang, alhamdulillah aku nggak ada kendala mas. Setiap hari tetap motret, dan itu setiap hari ya. Setiap hari aku motret dan alhamdulillah banget, makanya aku bisa kebeli rumah ini gitu ya. Bener. Karena yang tadinya di pikiran mereka yang berat, orang tua gitu ya. Yakin mau ninggalin gaji bulanan gitu. Dan ternyata ya bener, yakin banget pada saat tahu kalau misalkan pendapatannya segini gitu ya. Aku sekarang di studio bisa sehari 2 baby, terus dan motretnya tiap hari, paling libur tuh seminggu cuma 1-2 hari lah gitu. Dan perhatian anak juga tentunya. Iya betul, aku siang udah selesai motret ya kan. Bener. Anak full, maksudnya ibaratnya bisa sama anak. Kalau dulu kerja dari pagi sampai malam, ketemu anaknya cuma sebentar, habis itu dia tidur gitu kan. Bener. Alhamdulillah banget. Ya. Sampai ya sebenarnya awalnya memang berat kali kayak untuk apa, tapi ketika kita fokus, begitu tahu hasilnya nggak berat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nggak ada nyesel-nyeselnya. Nggak capek untuk transport atau apa gitu.
sebenarnya yang lebih aku syukurin sih waktu ya Mas, waktu Ya, itu ya, itu. waktu sama anak nggak akan benar. kebayarkan, nggak akan. Bener banget. Kalau sekarang motret cuman setengah hari biasanya, apalagi kalau home visit aku jam 12 udah di rumah gitu. Nah Kak, kasih tahu dong Kak, atau kasih apa ya, sharing gitu maksudnya, ada saran nggak buat para wanita-wanita hebat gitu Indonesia yang ternyata kalau menurut aku pribadi tuh memang wanita tuh sebenarnya hebat banget gitu dan multi talented banget gitu kan, nggak hanya multitasking gitu tapi dia ada potensi yang bisa digali gitu kan, kayak Kak Dipta aja kan sebelumnya nggak kebayang, mungkin kayak kebayang nggak Kak kalau jadi fotografer bayi? Nggak. Boleh tahu nggak Kak sebelumnya profesinya di swasta itu apa Kak? Akunting. Jauh banget ya. Aku lulusan SMK-nya akuntansi, kuliahnya lulusan manajemen, kerjanya akuntan. Terus sekarang profesinya jadi fotografer. Sama sekali nggak pernah kursus fotografi sekalipun. Gitu. Nah Kak, kasih saran dong Kak, atau masukan gitu bagi wanita-wanita hebat. Kayaknya kalau ada beberapa gitu kan, kayaknya sekarang baru putus cinta aja tuh baper atau gimana. Ini hebat banget loh, maksudnya di mana orang lain lagi milih cowok gitu kan, untuk yang baik yang mana, ini mirip profesi loh. Coba Kak, tolong Kak, kasih saran Kak, kira-kira Kak yang menginspirasi gitu Kak. Semoga menginspirasi ya. Amin, pastilah, kalau aku aja ngeliat ini udah sangat terinspirasi. Jadi kalau buat kalian sebenarnya mungkin aku tipe orang yang nggak bisa diem gitu ya, ibaratnya nggak bisa puas dalam satu profesi kalau misalkan memang itu nggak serak gitu. Jadi sebenarnya dalam 9 tahun aku bekerja sebagai akuntan itu aku punya rasa di mana ini kayak bukan dunia gue deh gitu. Kayaknya gue sebenarnya bukan seorang akuntan deh gitu. Kayaknya ngitung juga biasa aja, nggak yang seneng banget di belakang komputer gitu. Aku lebih seneng kayak kenalan sama orang, tahu banyak orang gitu. Maksudnya lebih berinteraksi ya ibaratnya gitu. Terus sampai akhirnya makanya aku mencoba beberapa passion yang mungkin aku bisa gitu. Ini kayak tadi aku bilang, aku suka bikin sesuatu, makanya aku bikin cake gitu kan. Terus aku buka jasa bikin kue. Tapi ternyata tidak seimbang dengan pendapatannya. Aku cari lagi, aku suka jualan gitu. Aku suka gitu jualan. Aku maksudnya bisa promosi tuh aku bisa gitu. Asik, ya kan. Iya. Terus akhirnya aku desain baju, aku cetak, aku jadiin, atau aku jual gitu. Terus pernah beberapa event aku datengin, aku buka bazar, bla bla bla. Tapi ternyata saingannya banyak gitu ya. Ternyata baju tuh banyak sekarang orang milihnya gitu kan. Oh bukan di sini juga kayaknya gitu. Sampai akhirnya aku sering foto-foto daripada aku cuman foto-foto cuman dipajang di Instagram, gimana kalau itu dijual gitu kan. Ibaratnya kalau misalkan aku foto tapi menghasilkan. Gitu. Iya. Di sini aku belajar, tekunin, dan ternyata oh iya ini ternyata passion gue juga ya. Enak banget ketemu klien, kenal banyak orang. Iya, bener. Kadang sambil motret tuh kita sambil kenalan, sambil cerita gitu kan. Terus di sini promosinya juga aku juga gitu, aku jalan promosinya juga gitu kan. Terus aku seneng megang bayinya. Pekerjaannya aku suka, waktunya aku punya sisa banyak gitu kan ibaratnya. Dan alhamdulillah gitu. Jadi ibaratnya jangan takut untuk mencoba beberapa hal. Kalau misalkan emang gagal satu, nggak apa-apa, coba lagi aja yang lain gitu. Mantap. Kita coba lagi. Di situ gagal, belum tentu di tempat yang lain gagal. Bener. Gitu. Jadi jangan sampai ada rasa menyerah ibaratnya gitu. Cari terus, gali terus. Kalau misalkan emang belum berhasil, ya nggak apa-apa, dijalanin dulu. Mungkin memang butuh proses. Mungkin ada beberapa dari kalian yang jalannya agak lambat, tidak secepat aku ya. Di sini ada campur tangan Allah ya ibaratnya. Kalau di aku ya, aku lebih cepat gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang sudah mencoba tapi belum berhasil juga, nggak apa-apa. Cari tahu lagi potensi kalian apa selain itu gitu. Siapa tahu nanti rezekinya di pintu yang lain. Iya, amin. Tapi menurut aku sih nggak apa ya, prosesnya juga lumayan loh. Kayak tadi kan akhirnya kakak bilang pernah jualan makanan, roti, pakaian. Iya. Di situ perjuangannya malah. Iya, betul. Prosesnya tuh luar biasa iya. gitu kan. Sampai akhirnya kan mutusin keluar dari kantor yang udah
9 tahun bekerja gitu. Iya, Itu kan mindsetnya atau mentalnya kan udah kebentuk, oh setiap bulan dapat gaji apa yang tadi kayak kakak bilang kan agak berat meninggalkan itu sebenarnya. Iya, Tapi betul. ternyata memang mindset itu sangat berpengaruh ya kayak ketika kita maju sukses dan nggak mikirin itu kan berharap sama manusia ibaratnya maksudnya gaji atau apa kayak gitu. Tapi wah luar biasa sih. Jangan menyerah sih. itu Jangan aja. menyerah ya kak, Jangan sama menyerah. fokus akhirnya kayak. Nggak usah pikirin endingnya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngejalanin sesuatu tuh jangan dipikirin dulu bisa nggak ya, laku nggak ya, jalanin gitu. Jadi, Dicoba. Kalau nggak learning by dicoba doing gitu nggak ya, bakal Kak? tahu. Iya. Kalau nggak kalian coba dulu, kalian Bener, nggak bener, bakal bener, tahu. bener, Jadi bener. tadinya juga siapa orang mikirnya siapa yang mau fotoin bayi gitu, Iya, itu bener, siapa bener, gitu bener, kan ya bener, tadi bener. mikirnya gitu. Tapi ternyata kita coba, aku mencoba lebih dulu ya dibandingkan mereka yang baru mencoba sekarang, dan ternyata aku lebih dulu juga gitu. Udah tahu Jadi, selanya, udah iya, tahu betul. peluangnya gitu kan. Makanya untuk sesuatu yang baru jangan takut, jangan Betul. takut untuk dicoba, Betul, jangan betul. terlalu takut untuk belum banyak. Iya. Ya justru karena belum banyak kita duluan yang mulai gitu. Iya bener. Mungkin orang kebanyakan ketakutan kali kayak kalau untuk Iya, usaha ya kan. Iya betul, banyak ketakutan. Jadi takut rugi, Nah. takut nggak laku. Dan itu yang mungkin nggak aku rasain tadinya gitu. Jadi selama aku ngejalaninnya happy, aku nggak apa-apa gitu. Kayak jualan, berapa sih untungnya? Ya nggak apa-apa, aku seneng jualan gitu. Nikmatin Jadi, aja gitu ya kan? Dinikmatin aja. Aku seneng punya online shop gitu ibaratnya Iya gitu. bener. Terus kayak bikin kue, ya nggak apa-apa, aku seneng masak. Iya, Aku seneng bikin bener. kue, gimana dong gitu. Orang apresiasinya sampai beli maupun berapa juga, tapi kan laku gitu kan. Betul. Itu kan proses akhirnya naik kualitasnya kayak. Betul. Kalau Ogut sih percaya kualitas tuh berbanding lurus sama harga sih. Iya betul. Iya Kak. Ketika Harga kualitasnya berbanding lurus semakin dengan kualitas, iya. ya benar. Jadi kalian nggak usah takut milih bener. fotografer agak lebih mahal gitu ya, karena pasti akan beda juga rasa betul. hasilnya gitu. Jadi misalkan fotografer yang 2 juta sama fotografer 1 juta sama aja, nggak mungkin sama, pasti beda. Betul. Mungkin pemilihan temanya mereka lebih banyak, mungkin jam terbangnya lebih jauh ya kan, atau mungkin cara penanganannya kalian nggak tahu kan gimana, Iya, bagaimana caranya Bener, dia bener. memprotek baby kalian gitu. Oke, seru kan ngobrolnya kan. Begini mumpung banyak pasangan muda, mama muda kan yang lihat, wih lucu nih, lucu-lucuan gitu kan. Bisa tempel nanti kenang-kenangan buat anaknya gitu kan. Oh ternyata aku waktu kecil begini ya. Kadang orang kalau foto lagi tiduran kan kurang menarik gitu ya kayak. Tapi kalau ada posenya kan anak bayi kayaknya lucu banget deh. Dia di mimiknya aja udah lucu. Pada zaman kita kecil Iya. dulu fotonya happeningnya ditengkurapin di atas meja ya. Kalau nggak habis mandi, Iya. bedakan cemong. Iya. Biasa Kalau- kayak gitu tuh. Kalau zaman sekarang nanti foto bayinya nggak ada, Nah. dia nanya, kok dulu aku nggak ada foto? Iya bener. Apalagi sekarang udah canggih lah gitu kan. Nah sekarang kan profesional nih, datang biar hasilnya maksimal gitu kan. Foto-fotonya lucu-lucu nih. Aku ngeliat ternyata tuh memang nggak main-main ya kayak kalau profesi ini untuk foto Iya. bayi itu ya A sampai Z tuh ada prosedurnya Betul. ya. Dan itu jam terbang mas. Iya. Balik lagi ya. Benar, Jadi benar. ada banyak hal yang tidak diajarkan oleh mentor aku sebelumnya gitu kan. Ibaratnya nggak mungkin pada saat satu hari itu Anna Brand mengajarkan semuanya ke aku. Dan aku harus mencari tahu itu sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya menghandle baby yang rewel banget, aku harus gimana, bagaimana caranya menenangkan kakek dan neneknya biar dia lebih slow, biar percaya sama Iya, aku, iya, dan iya. itu datangnya dari jam terbang gitu. Bener. Itu aku cari tahu sendiri. Jadi dari salah aku benerin besoknya, salah aku benerin besoknya. Jadi itu dia yang aku dapatkan gitu dari jam terbang itu. Itu tuh penting tuh. Jadi ketika udah ngedapetin sesuatu yang dirasa oh ini potensi gue nih gitu kan, ya udah tingkatin tuh kualitasnya ya. Iya. Kayak sampai ke Malaysia segala loh. Itu kan orang akhirnya mulai serius iya niat gitu kan. Ada kan orang ada juga yang usaha gitu, nggak usah minim budget aja atau gimana, tapi kan ternyata sampai ke Malaysia segala atau gimana, dan
menciptakan studio ini nggak gampang gitu. Kalau kalian emang pengen menjadikan bisnis ini sebagai profesi yang serius, Ya, gimana tuh, Kak? seharusnya kalian tidak takut untuk mengeluarkan uang yang berjuta-juta untuk menginvestasikan ilmu, karena itu akan balik berkali-kali lipat setelah kalian mendapatkan itu. Ilmu itu penting kan, Iya, ibaratnya benar. kita ibaratnya kalau misalkan kalian otodidak, kalian membutuhkan waktu 3 tahun misalkan. Tapi kalau kalian mengikuti private atau kelas fotografer, setidaknya kalian sudah menemukan jalan pintas. Betul. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian beli, apa yang harus kalian lakukan, daripada kalian menebak-nebak Iya. dan itu salah gitu. Apalagi tadi kan yang kayak Kak Adiptanya bilang, banyak hal yang nggak diajarin sama gurunya Kak Adipta gitu Iya, kan. betul. Dan itu bisa di-sharing juga tuh sama Kak Adipta tuh, apa kayak beli apa Enaknya aksesoris kalau atau sama orang lokal ya, Nah, bukan sama iya. orang luar negeri. Budayanya gitu. beda ya. Kalau sama orang luar negeri, kita udah putus kontak. Ibaratnya Iya. private class sehari doang, kalau ikut kelas sehari doang, terus besok-besoknya kita nggak mungkin tanya-tanya Iya, lagi benar, kan. benar, gitu. Kalau benar. misalkan sama orang lokal, kita masih bisa, Mbak ini gimana? Iya, benar, aku hari benar. ini dapat kendala kayak gini, aku harus gimana, bla bla bla. Jadi itu kita bisa sharing gitu. Stay humble juga ya, gokil orang udah sukses kayak gini. Itulah makanya alhamdulillah enaknya kan, salut juga sih aku maksudnya sama wanita-wanita hebat kayak Kak Dipta kayak gini-gini kan. Sebelumnya juga ada yang berprofesi sebagai embriologis juga kayak gitu-gitu. Ternyata apa ya, ketika ngejalanin itu yang embriologis juga tadinya dokter hewan tuh Kak. Tapi ngelihat sisi lain dari dokter hewan tuh apa sih? Iya, betul. Akhirnya ke situ. Nah, ini juga sama fotografi. Kayak adekku aja kan wedding tuh Kak. Kayaknya wedding semua gitu kan. Kebanyakan fotografer apa? Wedding Mas, gini-gini sama acara. Oh gitu. Pas tahu ada baby newborn kayak gini, nah masa sih? Baru lagi. Iya, ya. baru lagi Ada gitu. sesuatu yang baru yang belum Iya, ditahu. Dan ternyata nggak semudah itu. Iya betul, tidak semudah itu. Jadi jangan kalian pikir hasil-hasil foto bayi yang tidur ini semuanya diambil dengan mudah. Jadi di balik ini semua ada kesabaran yang panjang fotografernya. Iya, bener. Iya. Ada keikhlasan orang tua dan kakek neneknya untuk menyerahkan bayinya dipegang aku gitu. Nah, itu dia tuh. Nah, itu balik lagi tuh kalau ada yang tertarik mau foto, minimal apa kalau masih ada orang tinggal sama orang tua gitu atau kakek nenek gitu ya, kasih tahu nih mau foto. Kalau visit kali kayak kalau kakaknya visit ya. Iya, Tapi kalau misalkan bayinya yang ke studio sini kan nggak perlu ya. Iya betul. Gitu. Sama sih Mas, biasanya aku tiap home visit atau mereka yang datang aku edukasi dulu. Jadi biasanya di awal tuh aku briefing, aku siapa, Iya. profesi aku, terus aku sudah sekolah, bla 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 gitu. Jadi mereka biar tahu kalau oh yang handle cucunya Bener-bener. profesional gitu. Ibaratnya mereka tidak bener-bener. main-main, mereka bukan fotografer sembarangan. Tapi tetep tuh, biasanya kan neneknya atau kakeknya kan mau ikut tuh, tetap dikasih tahu. Maksudnya, ini foto nanti begini. Aman, gitu. Aman, clear lah, dipijet segala macem dan lisensinya juga jelas gitu kan. Jadi harus dikasih tahu komunikasi itu penting gitu kan dalam hidup, itu harus diterapkan daripada kasihan loh udah datang atau humanity-nya yang datang ke sini gitu kan, waktu kebuang pulang kayak gitu kan sayang ya kayak. Iya betul. Jadi itu harus dipikirkan. Ada ini lagi nggak Kak, saran lagi nggak Kak, atau bagi wanita muda yang masih mungkin mencari apa yang enak, atau jualan online Kak, atau apa, khususnya ketika baru nikah terus bingung mau ngejalanin apa, ibu rumah tangga Profesinya Kak. ya. Ya itu lagi balik Tapi waktu yang jualan itu udah nikah tuh Kak? Udah. Jadi aku justru passion aku muncul setelah aku nikah, setelah gitu? aku punya anak. Iya. Nggak tahu kenapa aku kayak pengen melakukan sesuatu yang kayaknya ada banyak potensi deh dalam diri gue gitu. Kayaknya ada sesuatu yang belum gue keluarin deh gitu. Kayaknya pekerjaan gue ini bukan pekerjaan utama gue nanti deh gitu. Jadi aku tuh kayak mengeksplor diri aku gitu. Jadi makanya kalian sebenarnya nggak usah repot ngelihat orang lagi happening jualan apa, tapi kalian fokus ke diri kalian sendiri. Kalian sukanya apa? Melakukan sesuatu hobi apalagi ya, sesuatu yang kita sukai dan itu nantinya menjadi profesi tuh, masya Allah nikmat banget ibaratnya gitu.
Jadi kalian fokus ke diri kalian, kalian sukanya apa, kalian minatnya apa, lakukan. Dan tentunya mungkin karena restu suami juga yang support luar biasa ya. Iya. Dia yang support aku untuk resign. Resign aja. Nah resign. Kak, tadi kan perempuan nih Kak, sekarang boleh nggak apa ya, mungkin ada perempuan yang bingung nih ngomong ke suaminya untuk mulai usaha atau apa. Iya. Nah kalau Kakak gimana tuh ngomong ke suaminya, aku boleh nggak nih untuk jualan cake atau mau fotografi? Ada nggak saran buat untuk laki-lakinya lah, bapak-bapaknya atau suami-suaminya gitu? Alhamdulillah ya aku dikasih suami yang maksudnya mensupport apapun yang aku lakukan gitu. Jadi alhamdulillahnya aku tidak ada kendala di sana gitu ya. Tapi mungkin ada banyak wanita-wanita yang tidak mendapatkan suami yang mensupport passion kalian ibaratnya gitu ya. Tidak masalah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan memang kalian ingin untuk mengeksplor diri kalian, ya yang pertama sih kalian harus minta restu dulu dari suami ya. Nah, tapi itu penting. Jangan dipaksakan jika memang suaminya tidak merestui ya ibaratnya gitu. Karena memang kewajiban seorang wanita kan memang hanya mengurus rumah tangga. Betul. Tapi sebenarnya akan menjadi sangat lebih bahagia ketika passion kalian bisa menghasilkan dan bisa menjadi uang tambahan untuk kalian sendiri. Betul, gitu. betul. Apalagi jika bisa membantu keuangan keluarga ya. Betul, betul, gitu. betul. Dan tidak menghambat pekerjaan kalian sebagai ibu rumah tangga gitu. Tuh. Jadi bisa apa ya, bukannya ngasih apa ya, nasihat gitu ke laki-laki, tapi memang kalau menurut aku pribadi, aku pribadi juga sebagai seorang suami gitu kan, memang kalau perempuan zaman sekarang itu harus punya tanggung jawab sendiri gitu ya, selain keluarga gitu, karena memang ya di era sekarang alhamdulillah bisa ngebantu perekonomian keluarga kayak gitu-gitu. Dan pasti kan perempuan ada aja emang kodratnya gitu, maksudnya kan ngelihat hal-hal yang menarik gitu kan, itu emang udah kodratnya, jadi kita nggak bisa ngebatasin, walaupun ya kita bisa batasin ini masih koridornya kayak gitu-gitu ya, kayak, dan keluarga juga tetap diperhatikan apa. Nah makanya mungkin Kak Dipta ngambil bikin di sebelah rumah kayak gini karena nggak mau jauh-jauh dari keluarga juga ya Kak? Betul. Biar masih bisa nge-handle anak-anak. Nah itu kan, itu loh, makanya wanita Indonesia nih luar biasa loh, bukannya nggak fokus tapi multi talented gitu. Wanita diciptakan dengan multitasking. Iya multitasking loh, tangannya banyak bisa gitu kan. Bisa mengerjakan beberapa hal dengan bersamaan. Nah itu dia, makanya itu yang salut. Ini tadi mudah-mudahan apa ya, sangat menginspirasi. Kalau aku pribadi sih sangat menginspirasi gitu. Jadi bagi wanita-wanita hebat yang ada di sana, Humanity juga mudah-mudahan insya Allah menginspirasi dan bisa menjadi apa ya, ide gitu kan, atau oh iya nih, dan nggak patah semangat dan nggak berhenti untuk mencoba gitu kali, kayak betul. Suatu apalagi potensi gua nih atau gimana gitu kan bangga juga ya bisa ngebantu suami, walaupun mungkin suami juga nggak mengharapkan itu, ada yang harga diri gitu kan, oh gua nggak perlu dibantu atau, tapi ya namanya hidup kan berdampingan ya kayak itu yang sangat bahagia lah insya Allah. Oke Kak Dipta, terima kasih banyak info-infonya. Nanti kalau ada yang mau foto atau apa kan nanti ada di deskripsi, atau datengin aja IG-nya kan tadi juga ada ntar di bawah kayak gitu. Terus ada yang mau kursus apa, mumpung masih baru nih profesi ini, maksudnya mungkin udah banyak tapi baru lah ya Kak di ini, dan peminatnya luar biasa loh, sampai artis-artis juga bisa langsung aja hubungin ke Kak Diptanya ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.